Jumpa lagi bersama Alura Film. Untuk kali ini saya akan menghadirkan tayangan tentang alur cerita film Layangan Putus 8B. Selamat mengikuti. Di episode 8A atau episode sebelumnya, pengacara dari Aris menyampaikan bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Lola terlalu lemah. Pengacara tersebut juga mengancam akan melaporkan balik atas tuduhan pencemaran dan perselingkuhan Kinan dengan Dr. Andre. Lola pun menanggapi bahwa cara yang disampaikan oleh pengacara dari Aris adalah cara tahun 2001. Padahal saat ini sudah 2 dekade berlalu. Akhirnya Lola menyampaikan bahwa pengacara Aris tersebut tertinggal 2 dekade. Lola pun mempersilahkan Aris dan pengacaranya untuk menggugat Kinan apabila memiliki bukti-bukti yang cukup. Lola pun akhirnya mengakhiri pertemuan tersebut yang sedianya membahas mengenai nasib dari Raya. Lola pun meyakinkan Kinan bahwa mereka hanya tong kosong nyaring bunyinya dan mereka menyadari bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Lola dan Kinan sudah terlalu kuat. Kinan pun menemui Andre dan menyampaikan bahwa kemungkinan Kinan dan Andre akan dilaporkan balik atas tuduhan perselingkuhan. Dr. Andre akhirnya meyakinkan kepada Kinan bahwa dia akan membantu Kinan. Kinan meminta maaf kepada Andre karena selalu menyeretnya ke dalam permasalahannya. Sementara itu, di tempat Lydia, Aris meminta kepada Lydia untuk tidak membahas pertengkarannya dengan Kinan. Di sekolah Raya, Kinan bertemu dengan Lydia. Lydia ingin berbicara dengan Kinan, namun Kinan tidak bersedia. Lydia akhirnya mendesak kepada Kinan untuk memaafkannya, namun Lydia akhirnya mengajukannya dan pergi. Di rumah, Kinan, Dita, dan Lola mengemasi baju-baju Kinan untuk disumbangkan. Saat memilih baju-baju yang akan disumbangkan, Kinan kembali teringat saat dia menjadi dokter. Malam harinya, Raya ingin tidur bersama Kinan. Raya menanyakan kepada Kinan apakah mama dan papanya akan bercerai. Kinan menjawab kepada Raya bahwa papa dan mamanya saat ini sedang bertengkar. Pertengkaran bukan berarti perpisahan. Pertengkaran hanya untuk sebagai bentuk bahwa saling peduli dan agar semuanya lebih baik lagi. Keesokan harinya, Aris mendatangi Kinan untuk berdamai. Ia meminta kepada Kinan agar jangan bertengkar lagi, meskipun ia sadar bahwa ia sering menyakiti Kinan. Kinan tetap bersikukuh bahwa Aris hanya memiliki 2 pilihan. Yang pertama, dia akan dilaporkan ke polisi atau dia tidak akan dilaporkan ke polisi dengan catatan bahwa dia harus meninggalkan Lydia. Kinan pun tidak mau kompromi dan akhirnya meninggalkan Aris. Kinan dan Lydia akhirnya bertemu. Lydia meminta kepada Kinan agar mengurungkan niatnya untuk melaporkan Aris ke polisi karena kesian di Arisnya. Kinan pun membantah bahwa sebenarnya bukan kesian di Arisnya, namun karena Lydia takut dipenjara. Kinan menjelaskan kepada Lydia bahwa apabila Lydia dipenjara, maka nama baik dia akan rusak. Kemudian kredibilitasnya pun juga akan dipertanyakan. Dan yang ketiga, dia juga akan dikeluarkan dari sekolahan. Namun Lydia mengingatkan kepada Kinan bahwa apabila dia dan Aris dipenjara, maka Raya akan tahu bahwa papipnya dipenjara karena mamimnya. Dan dia akan tahu bahwa papipnya seorang narapidana. Kinan menyampaikan kepada Lydia bahwa saat ini dia mempertahankan harga dirinya, bukan suami dan juga bukan pernikahannya. Kinan juga memastikan bahwa Raya akan mengingat dirinya sebagai seorang anak dari perempuan yang sedang mempertahankan harga dirinya. Makjel banget deh, haus.
Udah minum dulu, minum es tehnya. Di parkiran, Lydia menyampaikan kepada Aris bahwa Kinan akan tetap melaporkannya ke polisi. Aris menyampaikan kepada Lydia bahwa dia akan menyelesaikannya dan tidak akan menyeret Lydia. Aris sambil menyetir berusaha untuk menghubungi Kinan. Namun sayangnya Kinan tidak bersedia untuk mengangkat teleponnya. Akhirnya Aris mengalami kecelakaan. Pihak rumah sakit akhirnya menghubungi Kinan dengan menggunakan handphone Aris, namun Kinan tidak mengangkatnya. Akhirnya pihak rumah sakit menghubungi Lydia. Lydia mengangkat telepon tersebut. Sementara itu, Kinan mulai gelisah dan dia menyampaikan kepada Lola untuk membatalkan laporannya. Kinan sedang memikirkan kata-kata Dita bahwa yang dia pertahankan saat ini adalah ego. Di rumah sakit, Aris pun akhirnya dioperasi. Operasi pun akhirnya berhasil. Namun Aris harus dirawat untuk dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Saat Aris dipindahkan ke perawatan biasa, Lydia pun menyapa Aris. Namun Aris malah menyebut nama Kinan. Lydia pun termangu dibuatnya. Kinan pun akhirnya diinformasikan bahwa Aris sedang berada di rumah sakit. Kinan pun akhirnya bergegas ke rumah sakit. Saat Kinan menanyakan ke suster, suster menyampaikan bahwa Aris sudah ditemani istrinya. Kinan pun merasa heran. Lydia pun dengan sabar merawat Aris. Lydia pun akhirnya bertemu dengan Kinan. Lydia menyampaikan bahwa dia telah berjasa karena menyelamatkan nyawa Aris. Namun Kinan menanggapi mengapa Lydia sok menjadi pahlawan dan berpura-pura menjadi istri orang. Kinan pun akhirnya masuk ke kamar perawatan Aris dan menyampaikan bahwa operasi Aris sudah berhasil. Lydia pun teringat kejadian dengan Aris, Kinan, dan juga Doni. Bersambung deh.